Halo Momentum Investor, bertemu lagi di channel ini dengan saya Vita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai satu saham properti. Harga per sahamnya sendiri sangat murah. Saat video ini diambil hanya di kisaran Rp100 saja. Saham ini memiliki dividen yield 8% dan laba yang meningkat 129%. Kami akan share satu saham murah yang rutin membagikan dividennya dengan PBV 1,4 dan per 6 kali. Apakah saham ini salah harga? Ini adalah saham yang kami maksud, PT Pura Delta Lestari Tbk dengan kode saham DMAS. Seperti biasa, disclaimer on ya, video analisa saham ini hanyalah merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Anda bisa saja rugi dengan berinvestasi di saham. Jadi, pastikan selalu menganalisa ulang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian maupun penjualan saham. Di akhir video akan ada kesimpulan. Jadi, tonton terus video ini sampai habis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Saham ini memberikan potensi dividen yang terbilang besar dibandingkan dengan saham properti lainnya dengan dividen yield 8,29% dan payout ratio 52,94%. Maka apakah saham ini layak untuk dipertimbangkan? Karena laporan keuangan triwulan 2 sudah terbit, kami telah melakukan analisa terhadap saham ini dan akan membagikannya untuk Anda. Yang pertama, aset. Kas perusahaan meningkat dari 598 miliar menjadi 1,1 triliun atau naik 92%. Sebuah peningkatan yang signifikan. Bahkan bila dibandingkan dengan tahun lalu pun, kas semester ini jauh melebihi full year 2021. Kas ini umumnya akan dibagikan sebagai dividen. Persediaan lancar perusahaan meningkat dari 2,2 triliun menjadi 2,4 triliun. Bila melihat data historis, perusahaan bisa mempertahankan persediaan supaya terjaga di rata-ratanya. Ini karena perusahaan merupakan pengembang lahan yang kebanyakan diperuntukkan untuk industri. Jadi secara alamiah lebih sulit terjual ketimbang properti lain yang diperuntukkan sebagai rumah tapak. Aset tetap perusahaan meningkat dari 308 miliar menjadi 344 miliar atau naik 12%. Dengan melihat data ke belakang, kita bisa melihat bahwa peningkatan aset tetap ini mulai terjadi tahun lalu, di mana saat 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Setelah kami pelajari, ternyata penurunan ini karena penyusutan. Jadi, tidak ada yang janggal di sini. Jumlah aset perusahaan meningkat dari 6,1 triliun menjadi 6,7 triliun atau meningkat 11%. Bila melihat data historis, aset perusahaan menurun saat pandemi dan mulai meningkat kembali setelahnya. Kita bisa asumsikan ke depan bahwa aset ini juga akan terus bertumbuh seiring dengan kinerja perusahaan yang semakin meningkat. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas perusahaan naik dari 762 miliar menjadi 872 miliar atau meningkat 14%. Melihat data historisnya, ternyata memang sudah terjadi peningkatan di 2019, turun di tahun sebelumnya dan mulai naik kembali di semester ini. Namun bila melihat rasio hutang buruk debt to equity ratio, maka perusahaan tergolong sangat sehat dengan tidak adanya hutang buruk dari bank atau obligasi.
Peningkatan liabilitas adalah karena adanya peningkatan demand yang juga tinggi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas perusahaan meningkat dari 5,3 triliun menjadi 5,8 triliun. Melihat data ke belakang, maka peningkatan ekuitas terlihat cenderung menurun. Ini karena perusahaan sangat royal membagikan dividen yang payout rasionya bahkan bisa lebih dari 100%. Menurut kami, ini bukanlah hal yang buruk karena perusahaan belum ada rencana untuk ekspansi disebabkan lahan yang dimiliki seluas 1.100 hektar masih belum bisa terjual semuanya. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 675 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 137 miliar, naik 390%. Ini adalah pencapaian yang cukup menggembirakan bagi para dividen hunter. Karena dengan saldo laba yang besar, maka kita bisa asumsikan yield yang diterima pun akan makin besar. Bila ditarik dari horizon ke belakang, maka peningkatan saldo laba ini mulai terjadi baru di kuartal ini setelah pandemi, menandakan perusahaan mulai pulih kembali setelah pandemi yang berlangsung di tahun 2020. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan perusahaan naik sebesar 1 triliun dari tahun sebelumnya 579 miliar atau naik 84%. Peningkatan pendapatan ini ternyata sudah naik dari sejak kuartal 1 di tahun 2022. Cukup menggembirakan sebab kita bisa asumsikan bahwa di kuartal 3 pun akan melanjutkan peningkatan yang diharapkan perusahaan bisa kembali pada kinerjanya sejak sebelum pandemi. Yang kelima, laba. Laba perusahaan meningkat sangat signifikan, naik 129% dari 288 miliar menjadi 660 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kita bisa melihat peningkatan laba yang terjadi belumlah setinggi sebelum pandemi, namun sudah lebih baik daripada tahun 2018. Yang keenam, cash flow. Kas bersih dari aktivitas operasi naik dari 16 miliar menjadi 758 miliar. Peningkatan kas ini karena kebanyakan perusahaan yang menerima pembayaran lewat cash dengan piutang yang sangat minim, hanya 130 miliar saja. Dengan melihat rasio operating accrual, maka kita bisa melihat tidak adanya accrual yang tinggi sehingga kita bisa simpulkan bahwa operasional perusahaan baik-baik saja. Yang ketujuh, rasio finansial. Melihat rasio beban penjualan yang menurun, kami cukup senang. Dari sini kita bisa melihat perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dari penjualan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut kita bisa melihat rasio aset turnover yang meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita bisa proyeksikan juga di kuartal ketiga akan lebih baik juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gross profitability sudah mencapai angka yang sama seperti di kuartal ketiga tahun 2021. Melihat dari data ini, kami melihat adanya tren yang pada puncaknya di akhir tahun, di mana banyak klien dari perusahaan yang menyelesaikan pembayarannya di akhir tahun nanti. Rasio ROE dan NPM juga cukup menggembirakan. NPM meningkat cukup tajam karena ada efisiensi, seperti pada beban penjualan. Sedangkan proyeksi ROE naik seperti tahun 2019.
Selanjutnya kita melihat hubungan antara rasio pertumbuhan, ROE, dan harga yang terbentuk di pasar. Kita bisa melihat dengan data ini bahwa ada kecenderungan harga ikut naik saat ROE naik di tahun 2019 dengan sustainable growth sebagai leading indicator yang bisa menunjukkan tren penurunan yang akan terjadi. Kita bisa melihat harga masih belum bergerak naik meskipun ROE sudah naik. Menurut kami, ini adalah peluang yang bagus. Yang kedelapan, dividen. Kami berkeyakinan bahwa perusahaan akan selalu membagikan dividen ke depannya setelah melihat historis dari grafik pembagian dividen ini. Dividen per saham cenderung turun disebabkan oleh laba perusahaan yang juga belum kembali pulih seperti sebelum pandemi dengan payout ratio yang selalu tinggi. Ini menandakan perusahaan sangat menghargai investornya. Melihat historisnya, perusahaan tidak selalu membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Dengan machine learning, kami mengkalkulasi probabilitas pembagian dividen ini bisa terjadi paling tinggi pada tahun depan di bulan Mei dengan probabilitas paling tinggi sebesar 99%. Sedangkan bulan November menempati ranking kedua dengan probabilitas 32%. Yang ke-9, valuasi. Saham dihargai di PBV 1,4 dan per 6 kali. Bila melihat data historis, maka kita bisa melihat market sempat menghargai saham ini dengan valuasi tertingginya di PBV 2,2 dan per 11 kali di tahun 2019. Melihat data ke belakang dan membandingkan antara peningkatan ekuitas, PBV, dan ROE, maka kita bisa memvaluasi saham dengan harga wajar 200 di PBV 1,6. Cukup konservatif mengingat perusahaan belum bisa meningkatkan ROE-nya melebihi seperti di tahun 2019 dengan profitabilitas masih setara dengan kuartal ketiga di tahun 2021 lalu. Tapi kami berkeyakinan bila perusahaan mampu mempertahankan ROE-nya, tidaklah mustahil saham bisa menembus PBV 2,2 kali dengan harga optimis di 270. Yang ke-10, momentum. Dengan melihat grafik distribusi saham, kita bisa menyimpulkan bahwa volatilitas pergerakan harga saham cukup moderat dengan resiko penurunan harga dari 5% hingga 14%. Dan menimbang dari potensi upside konservatif dan resiko downside-nya, maka risk reward yang bisa didapatkan adalah 1 kali. Cukup minim, namun bila perusahaan bisa mempertahankan ROE-nya, maka potensi risk reward yang bisa didapatkan naik sebesar 3,8 kali. Kita akan update lebih lanjut kinerjanya di kuartal ketiga, jadi klik subscribe supaya tidak ketinggalan analisa saham ini selanjutnya. Setelah menganalisa saham ini secara mendalam, maka kita bisa sampai pada kesimpulan. 1. Pendapatan dan laba perusahaan meningkat setelah pulihnya perekonomian usai pandemi. 2. Perusahaan berhasil melakukan efisiensi sehingga net profit marginnya meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 3. Profitabilitas perusahaan belum kembali pulih seperti sebelum pandemi, sehingga kami menggolongkan saham ini masih sebagai turnaround. 4. Neraca perusahaan sehat karena tanpa hutang buruk dan dividen rutin yang dibagikan setiap tahun ini bisa memanjakan investornya. 5. Valuasi cukup murah dan harga murah secara nominal dan potensi upside masih ada. Bila perusahaan mampu mempertahankan kinerjanya di tahun ini,
maka potensi upside bisa makin meningkat. 6. Volatilitas moderat dengan resiko penurunan harga yang tidak terlalu besar, sehingga saham bisa dijadikan salah satu pilihan untuk berinvestasi ataupun sebagai diversifikasi. Terima kasih sudah menonton video analisa saham DMAS ini. Disclaimer on ya, selalu analisa ulang saham yang akan Anda beli atau Anda jual. Video ini merupakan video edukasi, bukan rekomendasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan saham-saham momentum selanjutnya. Bye!